Orang yang hidup jauh dari Tuhan akan berakibat fatal bagi orang tersebut. Tetapi orang yang rindu akan Tuhan akan mengalami kasih karunia Tuhan dalam kehidupannya. Orang Israel adalah umat pilihan Tuhan, saudara. Tetapi sekalipun mereka adalah umat pilihan Tuhan, ada masa-masa kelam dalam hidup mereka. Mereka mengalami penderitaan di dalam pembuangan karena hubungan mereka jauh dari Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Saudara sebagai umat Tuhan, apakah saudara sedang hidup dekat dengan Tuhan, ataukah saudara sedang jauh dari Tuhan? Jika sebagai umat Tuhan, saudara mengalami hidup dekat dengan Tuhan, maka saudara akan mengalami campur tangan Tuhan dalam hidup saudara. Bagaimana supaya kita tetap dekat dengan Tuhan, dan apa yang akan Tuhan lakukan ketika kita tetap hidup dekat dengan Dia? Dengarkan terus renungan ini, saudara. Puji Tuhan, saudara bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel Renungan Harian yang dibuat secara ekspositori, artinya alkitabiah, sistematis, dan gampang untuk dipahami. Apakah saudara rindu setiap hari mendapatkan seri renungan baru dari channel Renungan ini? Silakan lihat layar saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan baru dari channel Renungan ini. Dan saudara akan diingatkan untuk merenungkan firman Tuhan, sehingga saudara akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Apakah saudara rindu keluarga saudara dan orang-orang yang saudara kasihi mengalami janji-janji firman Tuhan? Silahkan share renungan ini kepada mereka, saudara. Puji Tuhan, saudara, video ini adalah video ketiga, di mana topik yang akan kita renungkan bersama di dalam video ketiga ini masih dalam topik hubungan yang dipulihkan dengan Tuhan. Apakah saudara rindu hubungan saudara dipulihkan dengan Tuhan, dan saudara rindu mengalami campur tangan Tuhan dalam hidup saudara? Bagaimana supaya kita mengalami pemulihan dalam hubungan kita dengan Tuhan, dan apa yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kita? Dengarkan terus renungan ini, saudara. Namun sebelumnya, kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Tiada terukur, tiada bandingnya di dalam hidupku. Bila ku renungkan kasih-Mu padaku, tak cukup bahasa, tak cukup kata-kata untuk mengungkapkan. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya.
selamanya. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Puji Tuhan saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati setiap saudara. Saudara, video ini adalah video ketiga di mana topik yang kita renungkan masih dalam topik hubungan yang dipulihkan dengan Tuhan. Apakah saudara rindu mengalami hubungan yang dibaharui dari hari ke hari dengan Tuhan saudara? Dan apa yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan orang yang hidup dalam hubungan yang dibaharui dengan Tuhan? Dengarkan terus renungan ini saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita masih dari kitab Yeremia pasal yang ke-31 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Di mana di video pertama dan di video kedua kita sudah belajar saudara, bagaimana latar belakang dari teks ini saudara adalah bahwa orang Israel hidup jauh dari Tuhan, bahkan mereka hidup menyembah berhala. Dan akibat dari cara hidup mereka yang jauh dari Tuhan dan hidup malah dalam penyembahan berhala, mereka juga tidak suka mendengarkan nabi mereka yang menegur mereka, malah mereka suka mencari nabi-nabi yang menubuatkan hal-hal yang enak untuk mereka dengar. Dan akhirnya ketika mereka jauh dari Tuhan dan tidak siap untuk ditegur, tidak siap untuk berubah, akhirnya mereka dibuang ke Babel. Dan mereka mengalami penderitaan selama 70 tahun di Babel. Begitu lama dan begitu menderita mereka di sana, saudara. Dan kemudian akhirnya di pasal yang ke-31 ini, firman Allah menegaskan bahwa ada waktu hubungan umatnya dengan Dia akan dipulihkan. Itu yang dikatakan ayat 1. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Kalau kita baca saudara, sebenarnya agak aneh. Ketika Tuhan berkata bahwa aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Dan itu masih akan. Padahal umat Israel adalah umat pilihannya. Mengapa Tuhan mengatakan itu saudara? Karena selama ini sekalipun mereka umat pilihannya, mereka jauh dari Dia. Dan bagi Tuhan sekalipun mereka umat pilihannya, mereka bukan umatnya sesungguhnya ketika hubungan mereka jauh dari Tuhan. Sehingga Tuhan berkata bahwa mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Memang itu adalah nubuatan terhadap perjanjian baru. Dan juga sebenarnya nubuatan ketika mereka dibebaskan dari Babel. Dan hubungan yang dipulihkan itu akan terjadi ketika ayat 6 dikatakan, sungguh akan datang harinya bahwa penjaga akan berseru di gunung Efraim. Ayo marilah kita naik ke gunung Sion kepada Tuhan Allah kita. Artinya bahwa hubungan itu akan dipulihkan. Dan Tuhan berkata mereka menjadi umatku, aku menjadi Allah mereka. Ketika mereka rindu akan Tuhan dan datang mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi hal yang sangat berharga yang bisa kita belajar dari sini saudara adalah bahwa ketika umatnya jauh dari Dia, itu akan berakibat penderitaan bagi umat-umatnya. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen saudara? Kita yang biasa ke gereja, mungkin kita yang berjemaah di satu gereja, bahkan para pelayan mungkin saudara. Bagaimana dengan hubungan kita dengan Dia? Karena ketika seorang Kristen dia hidup jauh dari Tuhan, maka itu akan berakibat penderitaan. Sama seperti orang Israel, sebagai umat pilihan Tuhan, ketika mereka jauh dari Tuhan, itu berakibat penderitaan bagi mereka. Dan kemudian Tuhan berkata bahwa hubungan itu akan dipulihkan jika mereka rindu akan Tuhan. Artinya saudara, kalau misalnya saat ini saudara merasa jauh dari Tuhan, hubungan saudara bisa dipulihkan kembali dengan Tuhan ketika saudara rindu akan Dia. Dan kemudian saudara, di video pertama dan video kedua kita sudah belajar apa yang terjadi ketika hubungan Tuhan dengan umatnya dipulihkan. Ketika umatnya rindu akan Dia dan datang mendekatkan diri kepada Dia. Di video pertama kita sudah belajar bahwa firman Allah berkata di ayat yang kedua, beginilah firman Tuhan,
ia mendapat kasih karunia di padang gurun. Yaitu bangsa yang terluput dari pedang, Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Di padang gurun, dia mendapat kasih karunia. Artinya saudara, sebagai umat yang sesungguhnya, yang hubungan mereka dekat dengan Tuhan, maka sekalipun mereka ada dalam kondisi seperti di padang gurun, di sana kasih karunia Tuhan bekerja bagi mereka. Kalau tadinya mereka ada di Babel karena kesalahan dan pelanggaran mereka, karena mereka jauh dari Tuhan, tetapi ketika hubungan mereka dengan Tuhan dipulihkan, dan mereka dekat dengan Tuhan, maka sekalipun mereka ada di padang gurun, situasi sulit sekalipun, di sana mereka akan mengalami kasih karunia Tuhan. Saudara, dalam kehidupan ini, sekalipun kita hidup dekat dengan Tuhan, terkadang Tuhan izinkan kita mengalami situasi-situasi seperti di padang gurun. Tetapi bedanya dengan orang yang jauh dari Tuhan, ketika mengalami penderitaan, itu akibat mereka jauh dari Tuhan. Tetapi ketika seorang umat Tuhan hidup dekat dengan Tuhan, dan mereka mengalami situasi seperti di padang gurun, saudara, maka di sana mereka akan mengalami kasih karunia Tuhan. Dan jika kasih karunia Tuhan bekerja di sana, padang gurun sekalipun bisa berubah, saudara. Keadaan yang sulit sekalipun bisa berubah menjadi mujizat. Dan kemudian hal yang kedua yang sudah kita belajar di video kedua, di mana firman Allah berkata di ayat yang ketiga. Kalau di ayat 1 dan ayat yang ke-6 dijelaskan tentang hubungan yang dipulihkan. Umatnya mendekatkan diri kepada dia. Maka Tuhan berkata ayat yang ketiga, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Di sini dijelaskan bahwa ketika umatnya rindu dekat dengan dia, sehingga hubungan mereka dengan Tuhan dipulihkan, maka sebenarnya Tuhan sendiri jauh lebih rindu dekat dengan mereka dan akan menyatakan kasih-Nya kepada mereka. Karena dikatakan dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Sama seperti anak bungsu itu, saudara, ketika dia kembali kepada bapaknya, dan ketika dari jauh bapaknya melihat anak itu, hati bapaknya tergerak oleh belas kasihan, dan bapaknya berlari mendapatkan anak itu dan merangkul anak itu. Ketika kita rindu dekat dengan Tuhan, maka Tuhan sendiri lebih rindu untuk dekat dengan kita, bahkan menyatakan kasih-Nya bagi kita. Dan firman Allah berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, dan kemudian aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Yang kedua yang akan dialami oleh orang-orang yang hubungannya dengan Tuhan dipulihkan, yang rindu dekat dengan Tuhan, Tuhan sendiri secara proaktif akan menyatakan kasih-Nya yang kekal bagi mereka. Dan kemudian yang terakhir, saudara, ketika seorang umat Tuhan mengalami pemulihan dalam hubungannya dengan Tuhan, ketika seorang umat Tuhan rindu dan mendekatkan diri kepada Tuhan, maka yang akan terjadi ada di ayat yang keempat, saudara. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang bersukaria. Yang ketiga yang ditegaskan oleh firman Tuhan di sini, saudara, bahwa Tuhan akan membangun kembali. Di mana pada waktu itu orang Israel sudah mengalami kehancuran. Bahkan mereka dibuang di Babel. Mereka menderita di sana sebagai tahanan, sebagai budak di sana. Tetapi firman Allah berkata, ketika hubungan mereka dengan Tuhan dipulihkan kembali, karena mereka merindukan Tuhan dan mendekatkan diri kepada Tuhan, maka firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan membangun mereka kembali. Bahkan mereka akan menghiasi diri kembali, kata firman Tuhan. Bahkan mereka akan bersuka cita dalam tari-tarian. Artinya, saudara, ketika hubungan mereka dipulihkan dengan Tuhan, maka segala sesuatu juga dipulihkan dalam hidup mereka. Jadi pemulihan akan terjadi ketika hubungan mereka dipulihkan dengan Tuhan. Ketika hubungan mereka dibaharui dengan Tuhan. Jadi hal ketiga yang Tuhan kerjakan bagi mereka adalah pemulihan. Keadaan mereka, mereka dibangun kembali. Mereka dihiasi kembali. Bahkan mereka akan bersukacita kembali. Dalam kehidupan kita, saudara, ketika hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan,
maka yang akan terjadi adalah bahwa Tuhan juga akan mengerjakan pemulihan demi pemulihan dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata bahwa engkau akan menghiasi dirimu kembali. Bahkan engkau akan bersukacita. Pemulihan yang Tuhan kerjakan akan menghiasi kehidupan kita, saudara. Dan pemulihan yang Tuhan kerjakan akan membuat kita bersukacita. Karena betapa dahsyat pemulihan yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Seringkali umat-umat Tuhan rindu pemulihan terjadi. Berdoa untuk pemulihan terjadi. Berjuang untuk pemulihan terjadi. Tetapi pemulihan tidak terjadi. Kenapa, saudara? Karena hubungan mereka dengan Tuhan tidak pernah dibaharui dan dipulihkan. Umat Israel, mereka mengalami pemulihan karena hubungan mereka dipulihkan kembali dengan Tuhan. Itu sebabnya dalam kehidupan kita, sebenarnya yang paling penting yang perlu kita koreksi dan perlu kita lihat adalah bagaimana dengan hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan berkata bahwa mereka akan menjadi umatku. Karena selama ini, sekalipun mereka umat Tuhan, pada dasarnya mereka tidak benar-benar menjadi umat Tuhan karena mereka jauh dari Tuhan. Bahkan mereka menjadi penyembah berhala. Sehingga berakibat penderitaan, mereka dibuang di Babel. Demikian juga dengan kita, saudara. Ketika kita menjadi orang Kristen, menjadi jemaat atau anggota di satu gereja, dan kemudian bahkan mungkin menjadi pelayan. Tapi ketika hidup kita jauh dari Tuhan, maka sebenarnya kita bukan umat Tuhan yang sesungguhnya. Umat Tuhan yang sesungguhnya adalah orang yang rindu dekat dengan Tuhan. Di mana di ayat 6 dicatat, mereka berkata, mari kita datang kepada Allah kita di Sion. Mereka rindu Tuhan dan kemudian datang kepada Tuhan. Itu sebabnya saat ini kita koreksi hubungan kita dengan Tuhan. Sedekat apa kita dengan Tuhan? Jangan sampai kita sibuk, kita setia beribadah, kita setia melayani. Tapi sebenarnya hidup kita jauh dari Tuhan. Dan orang-orang yang hidupnya jauh dari Tuhan sekali lagi akan berakibat fatal bagi kehidupan orang itu. Tapi orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, yang akan dialami adalah pemulihan. Kalau kita rindu pemulihan, kita rindu Allah memulihkan kehidupan kita. Allah memulihkan situasi kita. Allah memulihkan ekonomi kita. Allah memulihkan berbagai hal dalam kehidupan kita. Yang perlu dipulihkan terlebih dahulu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Dikatakan, saudara, di ayat yang kelima, engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya. Artinya apa? Bahwa ketika hubungan mereka dipulihkan dengan Tuhan, apa yang mereka kerjakan, mereka sendiri yang akan memetik hasilnya. Itulah pemulihan yang dikerjakan Tuhan. Kalau selama ini mereka bekerja sebagai budak, segala sesuatu yang mereka kerjakan itu dalam perbudakan, dan mereka tidak menikmati hasilnya. Dan itu terjadi karena mereka jauh dari Tuhan. Tetapi saat hubungan mereka dipulihkan dengan Tuhan, maka apa yang mereka kerjakan, mereka sendiri akan menikmati hasilnya. Mereka dipulihkan, mereka dihiasi, mereka akan bersukacita, dan apa yang mereka kerjakan, mereka sendiri menikmati hasilnya. Saat hubungan mereka dipulihkan dengan Tuhan. Ketika hubungan kita dipulihkan dengan Tuhan, hidup kita akan dipulihkan, saudara. Allah menghiasi kita, dan bahkan kita akan bersukacita atas pemulihan yang Tuhan kerjakan. Apa yang kita kerjakan, kita akan memetik hasilnya. Itulah hal ketiga yang akan Tuhan kerjakan ketika hubungan umatnya dipulihkan dengan Dia. Puji Tuhan, saudara. Di video ketiga ini, saya mau menyimpulkan bahwa saat orang Israel jauh dari Tuhan, mereka mengalami penderitaan. Mereka dibuang ke Babel. Mereka diperbudak di sana. Artinya apa, saudara? Jauh dari Tuhan hanya akan berakibat penderitaan. Itu sebabnya dalam kehidupan kita juga demikian. Jangan pernah jauh dari Tuhan, karena ketika kita hidup jauh dari Tuhan, itu hanya akan berakibat penderitaan. Itu hanya akan berakibat fatal dalam kehidupan kita. Kalau misalnya saat ini, saudara merasa hidup saudara jauh dari Tuhan, maka ini waktunya untuk saudara mengalami pembaharuan dalam hubungan saudara dengan Tuhan. Dan di dalam firman Allah, melalui video pertama, kedua, dan ketiga ini, kita sudah belajar, saudara, bahwa hubungan itu akan dipulihkan
Di mana ayat 1 Tuhan berkata bahwa mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Ketika mereka punya kerinduan kepada Tuhan. Di mana ayat 6 dicatat, sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo mari kita naik ke gunung Sion kepada Tuhan Allah kita. Ketika umat-umatnya rindu akan Dia dan mereka datang mendekat kepada Tuhan, saat itu hubungan mereka dengan Tuhan akan dipulihkan. Dan di video pertama, kedua, dan ketiga kita sudah belajar hal yang akan Tuhan kerjakan ketika hubungannya dengan umatnya dipulihkan. Maka yang pertama, saudara, di padang gurun pun mereka akan mendapat kasih karunia. Jika kita tetap hidup dekat dengan Tuhan, sekalipun kita diizinkan mengalami situasi-situasi di padang gurun, situasi yang sulit, di sana akan ada kasih karunia Tuhan. Di sana akan berlaku kasih karunia Tuhan, sehingga padang gurun bisa berubah, saudara. Dan kemudian hal yang kedua yang akan terjadi, Allah secara proaktif akan menyatakan kasih-Nya bagi kita, di mana Dia berkata, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, dan Tuhan berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, kulanjutkan lagi kasihku kepadamu. Ketika hubungan kita dengan Dia dipulihkan, kita dekat dengan Dia, maka Allah secara proaktif akan mengasihi kita, saudara. Dan kemudian yang terakhir, ketika hubungan kita dengan Dia dipulihkan, Tuhan berkata, aku akan membangun engkau, dan engkau akan menghiasi dirimu, engkau akan bersuka cita, apa yang engkau kerjakan berhasil, dan engkau akan memetik hasilnya. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Bapa di sorga. Di video pertama, kedua, dan ketiga ini kami sudah belajar bagaimana supaya hubungan kami dengan Tuhan dipulihkan. Dengan kami merindukan untuk selalu dekat kepadamu, dengan kami selalu datang kepadamu dan mendekatkan diri kepadamu, maka hubungan kami dengan Engkau akan selalu dibaharui. Maka dengan demikian, janji firman-Mu berkata kepada kami, di padang gurun sekalipun, kami akan mengalami kasih karunia-Mu, dan Engkau akan menyatakan kasih karunia-Mu yang kekal dalam kehidupan kami. Dan Engkau akan memulihkan kehidupan kami. Engkau akan membangun kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Kami terima janji firman Tuhan dan kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, tentunya renungan pendidik jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.